Hai semuanya, selamat datang di Jejak Juang Podcast Sejarah bareng kita berenam. Perkenalkan, nama gue Boy Setiaji. Gue Tama. Gue Rifki. Dan aku Zakira. Dan aku Azizah Sari. Kayak ada yang kurang satu, yaitu Ibnu Rafi. Dia tidak bisa hadir karena berkendala sedang sakit. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Sebelum membahas tentang Jejak Juang pada kali ini dan di podcast ini, siapkan diri kalian dengan duduk yang nyaman dan santai. Kita mulai dari latar belakang. Meski proklamasi sudah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya aman. Kedatangan sekutu ke Jawa Tengah dengan alasan melucuti senjata Jepang justru membawa pasukan Nika untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Oh iya guys, jadi jadi kalian tahu nggak sih, setelah proklamasi kemerdekaan itu 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya bebas. Jadi banyak tantangan, salah satunya itu kedatangan tentara sekutu yang masuk ke Indonesia, termasuk ke Jawa Tengah. Ya, mereka datangnya katanya mau melucuti senjata Jepang ya, dan membebaskan tawanan perang. Tapi ternyata di balik semua itu, ternyata tentara dari Nika itu alias Belanda ya, pengen balik menjajah Indonesia itu. Dari itu juga langsung bikin rakyat Indonesia, terutama di Ambarawa dan Magelang, jadi curiga. Dan akhirnya marah karena kelihatan banget niat mereka bukan bantu, tapi ingin kuasai wilayah. Apa ya? Tokoh penting dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Sudirman sebagai Komandan TKR, Gubernur Wongsonegoro yang memediasi, dan Letkol Isdiman yang gugur di medan pertempuran. Jadi awalnya guys, rakyat Magelang protes keras waktu tentara sekutu dan Nica mulai campur tangan dalam urusan sipil. Bahkan mereka mulai melepaskan tawanan Belanda dan itu membuat konflik yang semakin memanas. Dan pada akhir 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara rakyat Indonesia dan sekutu di Magelang, di mana situasi makin gak kondusif dan permintaan Gubernur Wonosonegoro, Kolonel Sudirman dan pasukannya mundur ke Ambarawa. Tapi itu bukan berarti menyerah nggak sih? Justru mereka malah bikin strategi baru. Iya sih. Secara serius. Oh iya, tanggal 20 November juga di tahun 1945, pertempuran sengit itu dimulai kan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat nyerang posisi sekutu di sekitar Ambarawa, dan perlawanan rakyat juga luar biasa kuat adanya. Tapi bayangin aja sih, pasukan Indonesia itu kan dulu senjatanya tuh masih jadul banget ya. Iya, kayak bambu runcing gitu ya. Jadi kalau meskipun ada yang pakai senapan, itu pun juga jadi peninggalan dari tentara Jepang yang udah dibunuh gitu loh. Iya. Jadi tapi semangat juangnya itu tetap dia hilang. Karena mereka mempunyai jiwa pemimpin mungkin ya. Iya. Tapi yang lebih keren lagi sih, ada strategi dari Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak dan pengepungan, yaitu memotong jalur logistik pasukan dari sekutu untuk bikin mereka jadi bingung gitu loh. Tahu gak sih apa salah satu momen paling penting nih? Apa tuh? Oh, jadi salah satu momen paling penting terjadi di Benteng Willem, tempat pasukan sekutu bertahan. Pasukan kita berhasil mengapung mereka dari berbagai arah sampai akhirnya mereka terdesak mundur. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut Ambarawa sepenuhnya. Kemudian kemenangan ini menjadi simbol bahwa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya sendiri loh. Makanya tanggal 15 sekarang diperingati sebagai Hari Juang TNI Angkatan Barat untuk mengenang jasa keberanian mereka. Oh iya, ngomong-ngomong soal Kolonel Sudirman, beliau juga ikut langsung ke medan perang, padahal waktu itu lagi sakit juga.
tapi tetap maju dan memimpin pasukan sampai menang. Tapi itu bukti bahwa perjuangannya bukan soal senjata doang sih, tapi soal jiwa dan keyakinannya. Sudirman itu benar-benar pemimpin sejati sih emang. Makanya ada patungnya ya. Iya emang. Dan perjuangan rakyat juga luar biasa loh. Petani, pemuda, warga biasa, semua bersatu. Nggak ada perbedaan status, yang ada cuma satu tujuan, mempertahankan kemerdekaan. Dampak peristiwa ini terasa hingga saat ini. Persatuan dan semangat juang rakyat Indonesia menjadi modal penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Monumen Palagan Ambarawa dibangun sebagai pengingat jasa para pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Nah guys, kalau dipikir-pikir, kita tuh sekarang bisa sekolah, kuliah, ngopi ke kafe, karena dulu ada yang rela angkat senjata untuk kemerdekaan. Betul juga sih, dan Perang Ambarawa itu bukan cuma sejarah juga, tapi juga pelajaran tentang kesatuan, keberanian, dan juga cinta tanah air loh. Jadi jangan cuma hafal tanggalnya aja kalian juga nih. Iya. Tapi juga paham maknanya. Karena kan kita lagi ngomong ini supaya semangat juang itu terus hidup di generasi kita. Karena kan sekarang ya kalian tahu sendiri, udah ada HP di mana-mana. Jadi mereka juga ya kebanyakan game online gitu. Benar, mungkin ya. udah nggak tertarik lah ya. Semangat juangnya kurang. Iya, bener. Perang Ambarawa bukan sekadar catatan sejarah biasa, tapi juga pesan untuk generasi sekarang bahwa kemerdekaan harus tetap dijaga dengan bersama. Oke teman-teman, kayaknya segini aja nggak sih dari kita 1, 2, 3, 4, 5. Iya, udah cukup ya. Iya sih. Oke, cukup sampai di sini aja mungkin podcast Jejak Juang bersama kita berlima, yang aslinya harusnya berenam karena tidak bisa hadir karena kendala sedang sakit. Mohon doanya untuk segera sembuh teman kita satu ini. Oke, cukup sekian podcast Jejak Juang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye guys.